siang Bu, perkenalkan saya Dr. Taradipa Zahra yang bertugas pada pagi hari ini. Sebelumnya Bu, saya izin menceritakan data terlebih dahulu Bu ya. Dengan Ibu Sabrina ya Bu? Iya dok. Ibu Sabrina untuk umurnya berapa tahun ya Bu? 24. Oh, 24 tahun. Terus untuk alamat tempat tinggalnya Bu? Tunas Tiara. Pernas Tiara. Benarkah untuk rekam medisnya Ibu? Rekam medisnya itu 1, 2, 3, 4, 5? Iya dok. Ibu kalau saya boleh tahu riwayat alerginya apa ya Bu? Alergi obat aseton dok. Oh, obat aseton Bu ya? Oke, baiklah. Baiklah, untuk Ibu Sabrina sebelumnya datang ke sini dengan keluhan apa ya Bu? Ada benjolan di lengan kanan saya dok. Oh, boleh saya lihat Bu? Maaf ya. Benjolan kanan ini sudah berapa lama Bu? Sudah hampir setahun dok. Oh, hampir setahun ya. Oh, untuk benjolan ini bagaimana bentuknya Bu? Apakah semakin membesar atau semakin mengecil? Kadang dia kecil, kadang besar atau gimana Bu? Semakin lama semakin membesar. Oh iya, bagaimana rasanya Bu? Sakit. Oh, sakit nyeri Bu ya? Baiklah seperti itu karena hasil analisis tadi. Oleh karena itu Bu, sepertinya saya akan melakukan pengangkatan masa ini untuk mengetahui apakah masa ini tuh ganas atau jinak. Nah, sebelumnya itu saya itu akan melakukan anestesi atau pembiusan lokal dulu Bu ya. Apakah Ibu bersedia Bu? Sedia dok. Nah, sebelumnya itu saya akan menjelaskan prosedur dari pengangkatan masa ini Bu ya. Ya. Yang pertama, setelah masanya diangkat melalui tahap operasi, saya akan menjahitnya kembali dan membius dan saya akan tutup dengan kain kasa. Nah, itu Bu mungkin itu sepertinya singkatnya tentang prosedur pengangkatan masa ini. Apakah Ibu sebelumnya sudah mengerti Bu? Ngerti dok. Ngerti ya. Sebelum ini dilakukan tindakan operasi, sebaiknya Ibu agar bisa diangkat lengannya sampai siku ataupun Ibu bisa menggunakan baju kamar operasi. Apakah Ibu bersedia Bu? Sedia dok. Bersedia Bu ya? Ya. Karena Ibu sudah bersedia, oleh karena itu kita akan pergi ke kamar operasi. Ya. Saya harap Ibu bisa membuat diri Ibu rileks senyaman mungkin. Lalu saya akan melakukan tindakan operasi dan pembiusan secara lokal ya. Baiklah Bu. Baiklah, selanjutnya cek kembali instrumen-instrumen yang dibutuhkan. Pastikan bahwa kita memiliki instrumen steril. Yang pertama, cek instrumen lokal. Pastikan sesuai dengan ukuran dan pastikan juga tanggal kadaluarsanya. Setelah itu, buka pisau bedah steril. Lalu siring, lalu kasa, setelah itu alat jahit dan drive, dan steril gloves. Nah, pastikan instrumen-instrumen ini sudah berada di daerah yang steril. Baiklah, saya akan menggunakan pinset surguris, pinset anatomis, gunting, needle holder, bill holder, benang otomatik, dan handspoon steril. Baiklah, selanjutnya saya akan mencuci tangan 6 langkah menurut WHO ataupun menggunakan hand sanitizer. Ketika semuanya sudah steril, saya akan menggunakan sarung tangan atau handscoon dengan teknik close.
Sudah pakai sarung tangan, jangan pegang diri sendiri. Selanjutnya, minta asisten atau perawat untuk memegang ampul. Lalu, kita mengambil hidrokain menggunakan suntikan. Lalu, tempatkan kembali ke daerah yang steril. Usapkan yang sudah diberi betadin, alkohol atau antiseptik dengan cara sirkular dengan daerah yang akan diinjeksi. Lalu, tutup area menggunakan sterile drape. Tusukkan jarum pada permukaan kulit, kemudian tarik sedikit untuk memastikan tidak ada pembuluh darah yang tertusuk. Kemudian, masukkan cairan obat anestesi sampai membentuk benjolan. Lalu pindahkan jarum sampai membentuk sudut 45 derajat. Dan masukkan obat secara perlahan. Masukkan obat secara perlahan ke arah depan. Dikarenakan apabila penusukan dilakukan secara tiba-tiba akan menyebabkan rasa sakit. Lakukan pada sekitar permukaan yang ingin dianestesi. Area infiltrasi ini mengelilingi sepanjang area lesi yang akan dilakukan proses inisiasi dan diskesi area. Lalu, buat inisiasi menggunakan scalpel. Lalu, masukkan pisau bedah membentuk 90 derajat dari arah kulit, kemudian digerakkan menuju ke arah 45 derajat seiring melakukan proses inisiasi. Selanjutnya akan melakukan proses penjahitan. Yang pertama, ambil dan pegang needle holder. Untuk proses penjahitan pertama menggunakan teknik interfooted suture. Lalu, gunting sekitar 0,5 cm dari permukaan yang dijahit. Untuk teknik yang kedua, melakukan teknik half surgery knot. Lalu, gunting kembali dengan 0,5 cm dari jahitan. Ketika melepas jahitan,
Potong benang berada paling dekat dengan kulit dikarenakan sisi terpanjang dari bagian benang dapat menyebabkan infeksi jika masuk ke dalam kulit. Berlatih membuat vertical motor suture. Untuk tahap evaluasi, yang pertama yang dievaluasi apakah semua bagian dari sepanjang luka sudah dilakukan penjahitan dengan baik. Yang kedua, apakah masih ada pendarahan. Lalu yang ketiga, tutup bagian luka menggunakan kaca steril. Untuk bagian dokumentasinya ada tanggal dan waktu tindakan. Yang kedua, diagnosis dan jenis tindakan. Dan yang ketiga, tipe dan ukuran dari jahitan. Lalu yang keempat, kesulitan yang terjadi pada proses penjahitan. Dan yang terakhir adalah nama operator beserta tanda tangan. Baiklah, terima kasih.